Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bapak yang hebat dan yang cerdas. How are you? Gimana kabar kalian hari ini? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Berjumpa lagi bersama Pak Rahmat dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 tema 8 daerah tempat tinggalku. Sudah siap belajar hari ini? Sebelumnya, ayo kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Bapak persilahkan. Kompetensi dasar dalam pembelajaran kita kali ini adalah 3.5 mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, dan 4.5 menyampaikan hasil identifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi baik secara lisan, tulis, dan visual. Tujuan pembelajaran kita adalah melalui membaca cerita dari Kalimantan Timur, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh yang terdapat pada teks fiksi dengan baik. 2. Melalui menyimak video mendongeng, siswa mampu menyampaikan hasil analisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi secara lisan, tulis, dan visual dengan baik. Anak-anak yang hebat dan yang cerdas, cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat hayalan, rekaan, tidak nyata, atau hasil imajinasi pengarang. Cerita fiksi merupakan salah satu karya sastra yang sifatnya menghibur dan memberikan pesan moral kepada anak. Nah, coba kalian baca sebuah cerita dari daerah Kalimantan Timur. Kalian bisa mencari ceritanya baik di media cetak ataupun internet ya. Ingat, dalam menggunakan internet kalian harus selalu dibimbing dan diawasi oleh orang tua. Kemudian, apa judul yang kalian baca? Nah, siapa saja tokoh dalam cerita yang kalian pilih itu? Yang ketiga, bagaimana perwatakan dari setiap tokoh tersebut? 4. Apa sih pesan moral yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Dan yang kelima, coba kalian buat ringkasan dari cerita tersebut dengan kalimatmu sendiri. Selamat mencari cerita, selamat membaca, dan selamat menganalisis isi cerita ya anak-anak. Kalian pasti bisa. Anak-anak, dalam sebuah cerita terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat kita bedakan menjadi tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama dalam cerita. Dan tokoh antagonis adalah tokoh yang bertentangan dengan tokoh protagonis. Nah, jika dilihat dari keterlibatannya dalam menggerakkan alur, tokoh dapat kita bagi menjadi 3. Tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Tokoh utama adalah tokoh yang sangat penting menggerakkan alur cerita. Dan yang kedua, ada tokoh tambahan adalah tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Dan yang terakhir, tokoh latar adalah tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Anak-anak, berikutnya, ayo kalian coba simak sebuah video mendongeng yang berjudul Literasi bareng Pak Rahmat episode 2 SDN 011 Balikpapan Tengah dengan cerita Loksinaga. Kalian bisa mencarinya di YouTube Bapak, yaitu YouTube Penulis AR. Kalian cari ya judul videonya Literasi bareng Pak Rahmat episode 2. Nah, atau kalian bisa mengetik tautan berikut ini ya. Nah, setelah kalian menontonnya, kalian coba sebutkan tokoh-tokoh dalam cerita tersebut dan jenis tokohnya apa. Apakah termasuk tokoh protagonis yang mana, tokoh antagonis, tokoh utama,
tokoh tambahan, atau tokoh latarnya yang mana. Nah, berikutnya anak-anak, bagaimana sih perwatakan pada tokoh-tokoh tersebut? Dan apa saja pesan moral dari cerita yang kalian dengarkan berikut? Nah, terakhir, coba kalian ceritakan kembali kisah Loksinaga dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Kalian bisa menceritakannya dengan tulisan atau video pendek. Nah, atau menggunakan pesan suara juga bisa ya anak-anak. Kalian coba bercerita atau mendongeng kembali cerita tentang Loksinaga. Selamat berkreasi anak-anak yang hebat dan yang cerdas. Dalam pembelajaran kali ini rangkuman kita adalah cerita fiksi adalah cerita berupa karangan bebas yang memiliki sifat hayalan, rekaan, tidak nyata, atau hasil imajinasi pengarang. Cerita fiksi merupakan salah satu karya sastra yang sifatnya menghibur dan memberikan pesan moral kepada anak. Dalam sebuah cerita terdapat tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam karya sastra. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat kita bedakan menjadi tokoh protagonis dan antagonis. Serta jika dilihat dari keterlibatannya dengan menggerakkan alur, tokoh kita bagi menjadi 3, tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Dalam refleksi pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah bisa mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi dengan baik? Dan apakah kalian sudah bisa menyampaikan hasil analisis tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi, baik itu secara lisan, tulis, atau visual dengan baik? Anak-anak yang hebat dan yang cerdas, kita telah sampai di akhir pembelajaran. Terima kasih karena kalian selalu bersemangat belajar bersama Pak Rahmat. Bapak tunggu ya kreasi dan aksi kalian yang pasti keren-keren. Terima kasih dan Bapak mohon maaf apabila selama penyampaian terdapat kekurangan dan kesalahan. Kita jumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Negeri 011 Balikpapan Tengah is the best.